Yosa, kembali lagi di Kako ini Medan ya. Seperti yang kita lihat pada judulnya, kita kali ini akan menyinggung soal Dr. Vegapunk dan juga suatu cover. Dimana ya sudah lama Mimin ingin membahasnya, tetapi Mimin merasa masih ada poin yang kurang itu. Tetapi pada saat ini poin itu ya datang dengan sendirinya. Ya, Vasivista model baru, produk baru daripada SSG, yaitu Seraphim telah diperkenalkan. Ya, seperti yang kita ketahui bersama dalam manga One Piece chapter 1059, Seraphim itu muncul dengan bentuk yang cukup variatif, di mana dari dua sampel yang ada itu benar-benar memiliki rupa yang berbeda, terutama pada wajah mereka. Namun daripada hal yang berbeda di antaranya, jelas ada satu persamaan di antaranya pula, yaitu fisik bagian tubuhnya. Yang mana semua Seraphim yang sejauh ini diperlihatkannya, semuanya itu ya memiliki bentuk fisik yang sama kecuali pada wajahnya. Dan dari fisiknya kita bisa mengetahui dengan jelas atau menaruh suatu perdugaan atau kemungkinan prototipe yang digunakan oleh Dr. Vegapunk itu adalah ras Lunaria. Cuman ya kita belum tahu apakah ras Lunaria yang menjadi prototipe daripada Seraphim ini itu masih hidup sampai sekarang atau tidak. Dan apakah hanya terpatok pada satu orang saja seperti prototipe Vasivista ya yang hanya menggunakan Kuma. Dan ya itu belum ada konfirmasinya, tetapi terlepas apapun itu soal Seraphim ya, terlebih dahulu kita fokus daripada Dr. Vegapunk itu sendiri. Iya, soalnya bagaimana dia bisa menggunakan tubuh orang suku kuno dalam penelitiannya itu. Dan seharusnya inilah yang menjadi pertanyaan kita sejak dahulu ya, kenapa juga Vegapunk ini ya atau peneliti daripada pemerintah itu ya tertarik dalam mengeksploitasi King yang merupakan suku kuno. Ya, kita tahu ya suku kuno daripada King ini itu begitu kuat dan spesial. Tetapi apa hal yang membuat Dr. Vegapunk kok tahu suku ini begitu mables atau hebat dan akhirnya memanfaatkannya, serta juga mengembangkan produk-produk tersebut seperti Vasivista ya yang teknologi yang begitu maju, padahal ini di One Piece adalah era bajak laut. Soalnya begini ya, seorang Nami yang doyan membaca buku, dirinya itu ya ketika melihat bot yang satu ini itu terheran-heran kok bisa bergerak tanpa layar, tanpa angin. Kemudian Luffy dan yang lainnya melihat recorder tiba-tiba keluar suara di sana aja bertanya-tanya, kok iso? Dan ternyata di sisi lainnya ada produk yang jauh lebih canggih daripada itu. Nah lo, coba pikirkan sejenak soal ini. Di satu sisi ada yang terkejut dengan alat recorder, di satu sisi lainnya ada yang membuat manusia menjadi robot alias cyborg dan terkesan hanya berkembang di kalangan satu pihak saja. Dan yang tambah janggalnya lagi itu tadi ya, orang-orang yang paham teknologi tentang ini ya, iptek dan segala macamnya itu adalah orang-orang yang berada di lingkungan yang sama. Ya, kita tahu ada organisasi atau sekelompok yang disebut dengan METS, yaitu organisasi iptek tingkat tinggi yang sangat ilegal, di mana mereka adalah sekelompok ilmuwan yang merancang segala hal menarik, di mana salah satu karya terbesar mereka adalah linear factor, di mana penemuan itulah yang menjadi salah satu cikal bakal teknologi daripada tentara Jerma Double Six pada saat ini, di mana Jaji juga merupakan anggota daripada kelompok itu. Dan dari semua ilmuwan yang ada di sana, terlihat sepertinya yang paling berharga di sana itu adalah Vegapunk. Ya, ini dibuktikan ketika kelompok ini ya dianggap ilegal oleh pemerintahan dunia. Hanya Vegapunk lah yang diambil alih oleh mereka. Itu artinya Vegapunk lah yang paling berharga pada saat itu di kelompok itu. Tetapi bagaimana jika alasan kenapa pemerintah mengambil alih seorang Vegapunk itu karena Vegapunk sendiri merupakan keturunan atau orang dari suku kuno? Karena gini juga ya, suku kuno itu adalah suku yang penuh dengan teknologi, di mana kalian bisa mengeceknya di cover Story Channel. Sehingga dengan begitu akan menjawab pertanyaan Mimin tadi ya, kenapa terjadi perkembangan zaman teknologi yang sangat menonjol di area ini. Dan satu hal yang memperkuat statement ini kalau Vegapunk itu adalah dari suku kuno di bulan, itu adalah seseorang Vegapunk sendiri memiliki laboratorium di Karakuri Island.
Iya, Pulau Karakuri. Seperti yang kalian ketahui juga ya, itu adalah tempat di mana Franky menghabiskan 2 tahunnya. Di mana di pulau ini terdapat banyak teknologi yang sangat beragam dan juga mumpuni. Dan ya, sekali lagi, ini cukup aneh. Di era One Piece di mana ada seseorang atau sekelompok yang terkejut dengan alat recorder, tapi kenapa ada satu pulau teknologi yang sangat begitu mumpuni? Dan satu jawabannya adalah ini pulau didirikan oleh orang suku kuno. Di mana ya ini ditegaskan dengan salah satu penduduknya yaitu profesor daripada Automata ini ya, dijelaskan di cover story Enel. Sosok profesor yang ada di Pulau Karakuri ini itu mirip dengan sosok profesor yang ada di bulan lainnya. Dan selain itu ya, seharusnya ini menjadi pertanyaan juga ya, kenapa orang di Karakuri ini mampu merepair ulang atau memperbaiki Automata yang rusak, sedangkan Automata sendiri merupakan produk asli daripada bulan itu sendiri. Bukankah kau Patrick Star? Yap, benar. Dan ini adalah KTP-mu. Masuk akal juga ya. Dan ya, seperti yang kita lihat di sini ya, dengan perbandingan antara suku kuno dan Profesor Karakuri ini dengan pose yang sama seperti menegaskan mereka itu ya memanglah bangsa yang sama dan peradabannya juga sama, yaitu peradaban daripada suku kuno. Dan hal yang cukup memvalidkan daripada ini semua itu adalah kita bisa melihat ya di sini ada satu teknologi yang sama di antaranya, yaitu balon udara. Nah, jika kalian tahu ya, pasukan Automata yang telah di-repair oleh profesor yang ada di Pulau Karakuri, itu mereka ke bulannya menggunakan balon udara, yang mana teknologi yang sama digunakan oleh para suku kuno di beberapa ribu tahun yang lalu. Di relief ini ya tergambarkan mereka turun ke bumi One Piece itu menggunakan balon udara juga. Iya kan? Sama bukan? Itu artinya orang-orang Karakuri aslinya adalah orang dari bulan yang turun ke bumi One Piece dengan membawa pengetahuan iptek yang sangat luar biasa, seperti yang diceritakan di cover story-nya. Dan jika kita beranalogi ya, kita bisa memakai desa samurai yang ada di East Blue. Ya, desa Shimotsuki, desa samurai yang penduduknya merupakan pindahan dari negeri Wano, di mana negeri Wano sendiri adalah produk asli daripada seorang samurai. Dan ya, itulah yang sama yang terjadi di Pulau Karakuri. Kenapa dunianya penuh dengan teknologi? Karena berasal dari bulan yang memang memiliki teknologi dan pengetahuan yang sangat mumpuni. Yang mana dengan begitu, seseorang Vegapunk yang juga memiliki laboratorium di Karakuri Island dan seorang Vegapunk yang mampu membuat teknologi seperti cyborg, robot, dan seperti Automata. Dan kemudian Vegapunk mengetahui keistimewaan daripada suku kuno Lunaria, yang kemudiannya memanfaatkannya menjadi seorang Seraphim. Ya, karena seorang Vegapunk berasal dari keturunan suku kuno yang juga memiliki kemampuan tentang itu sejak di Pulau Karakuri. Dan itulah alasan kenapa teknologi ya hanya berkembang di area Match, kemudian IPEC, SSG, Angkatan Laut, dan pemerintahan dunia. Ya, karena di sana ada Vegapunk, di sana yang memiliki kemampuan iptek dari suku kuno bulan yang peradabannya dimulai sejak Karakuri Island pertama kali diciptakan. Sehingga dengan begitu, maka daripada itu, bagaimana menurut kalian? Dan jika berbicara soal teknologi ya agak kurang asik kalau kita tidak bicara soal Franky. Nah, kita lanjutkan di pembahasan soal ini ya di video berikutnya alias part keduanya. Dan ya, sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Yosa.